Assalamualaikum. Hello everyone, let me introduce myself. My full name is Shiva Nur Azizali, but you can call me Shiva. I'm 13 years old. I'm from Pasti 7, Cemerlang SMP Negeri 34 Maluku Tengah. Tahukah kamu bahwa selain bumi, ada planet-planet lainnya yang berada di luar angkasa sana? Tahukah kamu bahwa semuanya memiliki gravitasi, bentuk, dan susunan yang berbeda-beda? Semua hal mengenai tata surya akan dibahas secara singkat di dalam video ini, dari mulai pengertiannya, bentuk, susunan, dan penjelasannya. Jadi, yuk tonton terus sampai habis. Oh ya, by the way, rangkuman materi tata surya ini akan dimulai dengan pengertian dari tata surya sendiri, kemudian lanjut kepada teori-teori pembentukan tata surya dan susunan planet penyusunnya. Diakhiri dengan penjelasan masing-masing planet anggota tata surya dan benda-benda langit lainnya. Tata surya adalah sekumpulan benda langit termasuk matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh 8 planet, satelit-satelit, meteor, komet, asteroid, dan benda lainnya pada orbit tertentu. Semua benda-benda langit tersebut terus mengitari matahari dikarenakan gaya gravitasi yang begitu kuat dari matahari. Gaya gravitasi ini adalah gaya abadi yang tersisa dari pembentukan tata surya. Lalu kira-kira sebelumnya gimana ya sampai tata surya bisa terbentuk? Ayo kita telusuri lebih dalam. Setidaknya ada 3 teori pembentukan tata surya. Berikut ini masing-masing penjelasannya. 3 teori terbentuknya tata surya. 1. Teori planetesimal. Menurut ahli geologi Thomas C. Chamberlain dan astronom Forrest R. Moulton, tata surya tercipta karena keberadaan benda langit lain yang lewat dengan jarak begitu dekat ke matahari saat awal matahari terbentuk. Akibatnya, hal ini membentuk tonjolan pada matahari. Berbagai materi dalam matahari pun keluar. Setelah itu, ada yang kembali ke dalam matahari dan ada yang mendingin di luar matahari, sehingga membentuk benda-benda langit lain seperti planet, meteor, komet, asteroid, satelit, dan lainnya. 2. Teori awan debu. Menurut Kurt von Weizsäcker dan Gerhard P. Kuiper, tata surya pada awalnya terbentuk dari gumpalan debu dan gas serta awan yang mengalami penyumbatan. Hal ini membuat partikel debu tertarik dan masuk ke bagian pusat bola dan terikat sehingga membentuk cakram besar yang menipis pada tepinya. Partikel pada bagian tengah saling menekan, panas dan berpijar sehingga menjadi matahari. Bagian tepi yang berputar lebih cepat terpisah dan membentuk benda-benda langit seperti planet. Teori ketiga, teori nebula atau kabut. Menurut Immanuel Kant dan Pierre Simon de Laplace, tata surya terbentuk dari kabut berpijar di alam jagat raya. Kabut tersebut bulat seperti bola dan besar namun semakin mengecil dan membuatnya berputar lebih cepat. Bentuk bola tersebut pun melebar pada bagian ekuatornya, dan gas-gas yang ada menjadi pusat sehingga membentuk gelang yang akhirnya menjadi planet-planet. Sementara bagian pusatnya tetap berpijar, dan itulah matahari. Itulah teori-teori pembentukan tata surya yang perlu kamu ketahui. Rangkuman materi tata surya ini belum selesai loh. Masih ada nama-nama planet dan benda-benda langit lainnya yang menjadi penyusun tata surya yang harus kamu ingat dan pahami juga. Kira-kira apa saja ya benda-benda langit itu? Yuk kita bahas. Mengenal benda langit tata surya. Seperti yang tadi sudah aku bilang di awal video, macam-macam benda langit itu meliputi matahari, planet, satelit, bintang, bulan, asteroid, meteorit, dan komet. Berikut penjelasan dari benda-benda langit tersebut. 1. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. 2. Planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit pada matahari, melakukan revolusi juga rotasi. Planet-planet tersebut tidak memiliki cahaya, tetapi dapat bercahaya karena memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Salah satu planet yang dihuni makhluk hidup adalah bumi. Planet-planet di tata surya.
planet anggota tata surya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu planet-planet yang orbitnya paling dekat dengan matahari, terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara planet luar merupakan planet-planet yang orbitnya jauh dari matahari. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itulah pengelompokan planet anggota tata surya berdasarkan letak orbitnya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan detail planet-planet yang ada di tata surya. Mengenal planet-planet di tata surya. 1. Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari dan bentuknya pun merupakan yang terkecil. Jaraknya ke matahari adalah sejauh 58 juta kilometer. Panjang jari-jarinya adalah 2.439 km. Materi yang membentuk planet ini 70% merupakan logam dan 30% merupakan silikat. Suhunya sangat ekstrim karena bisa mencapai minus 173 derajat Celcius pada malam hari dan 427 derajat Celcius pada siang hari. 2. Venus. Planet kedua dari tata surya adalah Venus. Planet ini berbentuk bulat, begitupun dengan bentuk orbitnya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terpanas dalam sistem tata surya. Panasnya bisa mencapai rata-rata 450 derajat Celcius. Planet ini 96% terbentuk dari karbon dioksida, dan sisanya merupakan nitrogen, sulfur dioksida, karbon monoksida, uap air, argon, helium, neon, dan gas lainnya. Jarak Venus ke matahari adalah 107 juta kilometer, sementara panjang jari-jarinya adalah 6.052 kilometer. 3. Bumi. Bumi memiliki jari-jari sepanjang 6.371 km dan jaraknya ke matahari adalah sejauh 150 juta kilometer. Bumi terbentuk dari daratan dan lautan. Suhu di bumi bervariasi, namun rata-rata adalah 14 derajat Celcius. Meski banyak yang menyebut bentuk bumi bulat, namun sebenarnya berbentuk elips. 4. Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari dan kedua terkecil dalam sistem tata surya. Jaraknya dari matahari adalah 228 juta kilometer, sementara panjang jari-jarinya adalah 3.389 kilometer. Planet merah ini begitu dingin, berdebu, dan memiliki banyak gurun pasir dengan atmosfer yang begitu tipis. Atmosfernya sendiri tersusun dari 95% karbon dioksida dan hanya 1% oksigen, sisanya merupakan gas lain. Berikutnya Jupiter. Jupiter merupakan planet kelima dalam sistem tata surya dan merupakan yang terbesar. Planet ini terbentuk dari gas yang tersusun dari hidrogen, helium, metana, dan amoniak. Jaraknya dari matahari adalah 778 juta kilometer, sementara panjang jari-jarinya adalah 69.911 kilometer. Planet ini membutuhkan waktu 12 tahun untuk satu kali berevolusi. Yang keenam yaitu Saturnus. Dalam rangkuman materi tata surya manapun, planet Saturnus selalu disebut sebagai planet terindah. Hal ini karena adanya cincin besar yang mengelilinginya. Planet keenam dalam sistem tata surya ini juga merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jarak dari matahari ke Saturnus adalah 1.424 miliar kilometer. Jari-jari planet ini adalah 58.232 kilometer. Satu kali revolusi membutuhkan waktu 29 tahun. Selanjutnya Uranus. Planet ketujuh dalam sistem tata surya adalah Uranus. Planet ini membutuhkan waktu 84 tahun dalam satu kali mengitari matahari. Jaraknya sendiri dari matahari yaitu 2.871 miliar kilometer. Panjang jari-jarinya adalah 25.362 kilometer. Planet ini terbentuk dari gas hidrogen dan helium dengan campuran amonia, metana, air, dan juga hidrokarbon. Suhu tertinggi di Uranus adalah minus 195 derajat Celcius dan suhu terendahnya adalah minus 214 derajat Celcius. Planet terakhir dalam pembahasan kita kali ini yaitu Neptunus. Planet terluar dari sistem tata surya ini membutuhkan waktu 165 tahun untuk satu kali revolusi. Jaraknya dari matahari adalah 4.490 miliar kilometer.
Panjang jari-jarinya adalah 24.622 km. Suhu terdingin di planet ini bisa mencapai minus 225 derajat Celcius. Planet ini terbentuk dari materi seperti hidrogen, helium, hidrokarbon, nitrogen, air, es, amonia, dan metana. Oke guys, jadi tadi itu nama-nama planet beserta penjelasan-penjelasannya. Dan kalian masih ingat nggak sih tadi di awal aku bilang apa? Ya, selain matahari dan planet, di tata surya kita ini juga masih banyak benda-benda langit lainnya, seperti komet, asteroid, bulan, bintang, dan lain-lain. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan dari benda-benda langit itu. Benda langit ketiga setelah matahari dan planet adalah bintang. Bintang adalah bola gas panas raksasa yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Mereka mengeluarkan energi dengan mengubah gas hidrogen menjadi helium di intinya sendiri. Bintang berukuran sangat besar dan mempunyai daya tarik gravitasi yang sangat besar. Matahari kita adalah bintang berukuran sedang yang memberi kita energi dan memungkinkan kehidupan kita di bumi. Benda langit yang keempat yaitu asteroid. Asteroid adalah batuan kecil dan berbentuk tidak beraturan yang terbuat dari logam atau mineral yang mengorbit mengelilingi matahari. Sebagian besar ditemukan antara Mars dan Jupiter di wilayah yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Benda langit yang kelima yaitu meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit yang berbentuk padat, memiliki ukuran kecil, dan berada di sekitar planet. Meteoroid dapat jatuh ke bumi karena disebabkan oleh gaya gravitasi. Jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi yang dapat dilihat manusia disebut dengan meteor. Sementara batuan sisa meteor yang dapat sampai ke bumi disebut dengan meteorit. Selanjutnya yaitu komet. Komet adalah bongkahan kecil es dan batu yang berasal dari tepi luar tata surya. Karena kedekatannya dengan matahari, es di atasnya menguap sehingga terciptalah ekor indah di belakangnya. Komet juga disebut sebagai bintang berekor. Berikutnya, satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengitari planet lain disebabkan oleh gaya tarik planet tersebut. Satelit juga disebut pengiring planet karena mengiringi planet saat mengitari matahari. Satelit terbagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alami. Satelit yang sudah ada di tata surya, dan satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia. Yang terakhir, bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Dikatakan sebagai satelit karena bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, melainkan memancarkan cahaya dari matahari. Pergerakan bulan ini akan menimbulkan pengaruh pada fenomena di bumi. Sebagai contoh, dapat menimbulkan pasang surut air laut. Tata surya secara sederhana merupakan gugusan planet-planet yang terbentuk jutaan tahun lalu. Pusatnya merupakan matahari sebagai bintang bersinar yang memiliki gravitasi dan menarik benda-benda di sekitarnya. Benda-benda langit ini diantaranya adalah 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satelit-satelit, komet, meteor, dan asteroid. Semuanya bergerak pada orbit masing-masing yang berbentuk oval. Akibat gravitasi matahari, masing-masing dari planet pembentuk tata surya melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Perputaran atau rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap, misalnya perputaran gasing dan perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Untuk bumi, rotasi ini terjadi pada garis atau poros atau sumbu utara hingga selatan. Sedangkan revolusi adalah sebuah perubahan dalam waktu yang singkat. Menurut Aristoteles, revolusi dibagi menjadi dua macam. Pertama, perubahan total dari suatu sistem ke sistem yang berbeda. Dan yang kedua, modifikasi sistem yang sudah ada. Suatu kali rotasi dan revolusi setiap planet tentunya berbeda, tergantung dari jaraknya ke matahari. Contohnya seperti bumi. Rotasi bumi mengitari poros memakan waktu 23 jam 56 menit dan 4,091 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan bumi untuk berevolusi yaitu 365 seperempat hari, sehingga setiap 4 tahun sekali akan menjadi 366 hari. Itulah akibat rotasi dan revolusi bumi.
Dampak dari rotasi bumi salah satunya yaitu terjadinya siang dan malam, dan salah satu dampak dari revolusi bumi adalah perbedaan durasi antara siang dan malam.